Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah Waalaikumsalam. Jawablah Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat siang hari ini teman-teman. Siang apa sore ya? Pokoknya apa kabar hari ini teman-teman? Adik-adik semua baik-baik semua? Alhamdulillah. Semoga hari ini yang sedang duduk manis tidak sabar untuk mendengarkan kisah dari Kak Tati dan Tuti. Nah, sudah dalam keadaan yang sehat walafiat, disayang mama selalu, disayang papa selalu, semakin rajin sholatnya, terus dan semakin sayang sama semuanya. Amin. Wah, hebat ya Kak ya. Aku juga gak sabar nih untuk mendengarkan kisah. Wah, ini nomor 1 nih. Tuti selalu bersemangat untuk mendengarkan kisah. Betul kan, Ti? Betul dong, Kak? Tapi kakak ini penasaran. Kenapa sih kamu kok selalu bersemangat untuk duduk mendengarkan kisah dari Suara Gresik ini? Wah, ya harus bersemangat dong, Kak. Kisahnya karena luar biasa, kisah nyata, kisah inspiratif dan sangat mendidik. Mendidiknya dari mana? Kan semua cerita mendidik, tapi ini kisah tentang Rasulullah, tentang Nabi, tentang sahabat Rasulullah. Tentunya harus dicontoh oleh semuanya. Wow, hebat juga tuh kamu. Teman-teman, betul itu ya. Teman-teman harus memilih cerita-cerita tentang Rasulullah, tentang sahabat Rasulullah, tentang Nabi, dan semua tentang cerita-cerita Islami agar kita memiliki akhlak mulia dan pastinya memiliki akhlak seperti siapa, Ti? Seperti Rasulullah. Iya, seperti Rasulullah, agar kelak kita bisa berkumpul di surganya Allah dan bertemu dengan Rasulullah. Iya, teman-teman di sana pasti ingin berkumpul kan dengan ayah bunda dan dengan Rasulullah di surga. Makanya ayo kita mencintai akhlak Rasulullah, akhlak sahabatnya ya. Iya. Dan kita juga mengimani apa yang sudah diajarkan oleh para rasul kita, terutama Rasulullah kita yaitu Nabi Muhammad. Betul itu, Kak. Nah, kamu ingat gak kemarin kita sudah berkisah apa? Ingat dong, Kak. Kita berkisah tentang Nabi Nuh. Oh iya, kita Nabi Nuh. Siapa tuh Nabi Nuh? Seingatku, Nabi Nuh itu salah satu nabi dari Ulul Azmi. Iya, dari Ulul Azmi. Masih ingat gak? Oh, ayo kakak tes lagi. Ulul Azmi itu apa? Nabi-nabi yang memiliki ketabahan dan ketaguhan yang luar biasa. Wah, hebat. Masih ingat gak lagunya? Lupa ingat sih, Kak. Oke, kita coba merefresh dulu ya. Lagu tentang Nabi Ulul Azmi. Sama-sama ya. Kamu mau nyanyi ya? Oke. 1, 2, 3. Hah? Apa ya? Kok lupa? Lingkaran kecil, ayo kawan kita mengenal Nabi Ulul Azmi. Ada 5 nama Nabi, ayo kita imani. Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim bisa terbebas dari kobaran api. Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang buta. Dan Nabi Nuh dapat membuat kabel yang besar. Nabi Muhammad apa ya? Ayo, Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad dapat membelah bulan yang besar. Betul ya, Kak? Betul. Dan airnya dapat keluar di sela jari dan Al-Quran yang suci. Wah, hebat.
Iya, bisa. Hebat deh. Nah, kemarin kita sudah cerita tentang Nabi Nuh. Sekarang kita mau cerita tentang Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim yang bisa keluar dari kobaran api itu ya, Kak? Iya, pasti beberapa teman-teman ini tahu semuanya. Tapi ayo kita mengulang lagi cerita yang luar biasa itu. Sama-sama ya, agar semakin menguatkan iman kita, semakin menguatkan cinta kita kepada Nabi. Sudah siap? Oke, yuk semuanya sikap duduk yang tertib. Hap. Ya, kita baca doa dulu ya. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, teman-teman, seperti biasa, kita istirahat dulu sebentar ya. Karena Tutik mau duduk dulu. Oke, ditunggu ya. Baik, sekarang si Tutik sudah duduk sendiri. Kita sama-sama bisa memulai. Semuanya sudah siap? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Ibrahim yang terbebas dari kobaran api. Nabi Ibrahim dilahirkan dan dibesarkan di padang Arab di daerah Irak di kerajaan Babilonia. Nah, pada masa itu kaum Babilonia banyak menyembah berhala. Patung-patung dijadikan Tuhan, patung-patung dijadikan dewa. Salah satunya adalah Azar. Azar adalah ayah dari Ibrahim, di mana Azar itu adalah pemahat patung, pembuat patung. Patung-patung yang sudah dibuat Azar kemudian dijual ke orang-orang untuk dijadikan sesembahan. Nah, Ibrahim diberi anugerah oleh Allah berupa otak yang cerdas, pintar, kritis, dan sangat berani. Kala itu Ibrahim berkata dalam hatinya, Ayah itu kenapa ya membuat patung dan patung-patungnya disembah? Padahal patung itu kan dibuat ayah sendiri. Dan patung itu kan tidak bisa bicara, tidak bisa melihat. Lalu kenapa disembah? Semakin hari timbul banyak pertanyaan tentang siapa Tuhan yang layak untuk disembah. Pada suatu hari Ibrahim bertanya kepada salah satu kaum di sana. Paman, kenapa itu kok patung-patung itu disembah? Ah iya, ini kan sudah lama. Sejak nenek moyang kita, ayah kita, nenek kita, ibu kita dulu sudah menyembah patung ini. Jadi ya harus kita ikuti. Oh begitu, berarti nenek moyang kita, ayah-ayah kita yang dulu sama ibu-ibu kita dulu salah dong. Sudah menempuh kesesatan, jalan yang salah. Apa kamu bilang anak kecil? Anak kecil, ngawur kamu bicaranya. Hati-hati ya kalau kamu bicara. Wah, teman-teman, semakin penasaran Ibrahim dengan keberadaan siapa Tuhan yang layak untuk disembah. Maka Allah membimbing Ibrahim untuk bisa menemukan siapa Tuhan yang layak untuk disembah. Maka pada malam hari Ibrahim berjalan-jalan keluar. Di sana dia melihat ke atas langit. Di atas langit
berjuntai-juntai bintang yang kelap-kelip. Sungguh indah sekali. Sangat takjub si Ibrahim melihat keelokan bintang di langit. Spontan si Ibrahim langsung, "Hah, sungguh indah. Itu pasti Tuhanku." Tapi lama-lama menjelang pagi, sinar mulai terang, bintang itu hilang perlahan-lahan. Si Ibrahim kaget. "Ah, tidak ada lagi bintang. Bukan, itu bukan Tuhanku. Aku tidak suka dengan Tuhan yang menghilang." Kemudian, keesokan harinya, di malam harinya, Ibrahim kembali lagi keluar dan melihat bulan besar bercahaya putih, bersih dan bersinar. Ibrahim langsung berkata, "Itu pasti Tuhanku. Sungguh indah sekali Tuhanku." Nah, sama dengan bintang. Keesokan harinya, ketika langit sudah terang, perlahan-lahan bulan pun tenggelam. "Ya, bulan itu tenggelam. Itu bukan Tuhanku. Itu bukan Tuhanku. Dia harus menunjukkan siapakah Tuhanku, agar aku tidak tersesat seperti orang-orang yang lain." Kemudian keesokan harinya, Ibrahim melihat cahaya matahari yang sangat terang benderang. Bentuknya besar dan begitu rupawan, gagah. Ibrahim lalu berkata, "Itu pasti Tuhanku. Ya, itu pasti Tuhanku. Tuhanku sangat besar sekali dan sangat terang cahayanya." Namun, menjelang petang, matahari pelan-pelan tenggelam dan terbenam. "Tidak, itu bukan Tuhanku. Aku tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam dan terbenam." Nah, teman-teman, dari yang disampaikan oleh Ibrahim itu berada di dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 78. Nah, ini alhamdulillah ada Al-Quran. Kakak bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazigan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Falamma ra'a syamsa bazigatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusrikun. Nah, artinya ketika malam telah menjadi gelap, dia, Ibrahim, melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit dan dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam,
Dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Nah, surat Al-An'am ayat 76-78. Shadaqallahul adzim. Nah, teman-teman, lanjut ya ceritanya. Nabi Ibrahim semakin membenci dengan patung-patung yang dijadikan sesembahan oleh kaum Babilonia. Sehingga pada suatu hari ada sebuah perayaan yang akan dilakukan seluruh kaum saat itu. Sebelum melakukan perjalanan, seluruh kaum melakukan sesaji, memberikan sesaji dan sesembahan. Setelah itu mereka berangkat keluar kota. Tapi tidak untuk Ibrahim. Ibrahim tidak ikut, tapi dia memiliki sebuah rencana. Ketika semua orang-orang sudah pergi, Ibrahim datang ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat untuk persembahan. Banyak patung-patung di sana, patung-patung yang untuk disembah. Di sana dia mulai melihat sesaji-sesaji berupa makanan, buah-buahan dan minuman tertata rapi di depan patung itu. Ibrahim berkata, "Hei patung, kenapa kamu tidak memakan ini? Kamu tidak bisa bicara ya? Dan kamu tidak bisa bergerak." Si Ibrahim memukul patung itu. Tentu saja patung itu tidak bisa bergerak, teman-teman, dan tidak bisa bicara. Lalu si Ibrahim mengambil sebuah kapak besar. Dia lalu menghancurkan patung-patung yang ada di tempat itu. Dak, 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 yak. Semua dihancurkan kecuali satu patung yang sangat besar. Patung itu dibiarkan oleh Ibrahim. Namun kapak yang sudah dia bawa untuk dibuat menghancurkan patung-patung kecil, dia kalungkan ke dalam leher patung besar. Kemudian dia pun pergi. Kaum Babilonia datang. Mereka sudah tiba di tempat. Mereka langsung menuju ke gedung di mana tempat untuk persembahan. Begitu mereka masuk, dup, dup, dup. Mereka kaget, teman-teman. Sontak mereka terheran-heran. "Oh, apa ini? Apa? Apa?" Semua gempar, heboh. Seluruh kaum yang tadinya tidak tahu apa-apa langsung masuk, penasaran apa yang sudah terjadi. "Oh, siapa yang sudah menghancurkan patung-patung Tuhan kita?" "Iya, berani-beraninya mereka menghancurkan seluruh patung-patung Tuhan kita. Siapa? Siapa yang sudah melakukan ini semua?" Lalu satu orang berkata, "Aku tahu. Hanya ada satu orang yang membenci patung-patung Tuhan kita. Dia itu Ibrahim. Dia tidak suka dengan patung-patung kita." "Baiklah kalau begitu. Panggil Ibrahim. Bawa dia ke sini." Para pemuka kaum langsung melaporkan ke Raja Namrud yang waktu itu berkuasa. Tentu saja Raja Namrud marah besar. Dia memerintahkan untuk membangun sebuah tempat di mana tempat itu digunakan untuk menghukum Ibrahim. Nah, teman-teman, kira-kira hukuman apa yang akan diterima oleh Ibrahim? Para pemuka berunding dan mereka akan menghukum Ibrahim dengan cara membakar. Ya, teman-teman, dengan membakar hidup-hidup ke dalam api. Seketika itu juga Raja Namrud
langsung memerintahkan pasukannya untuk membuat sebuah tempat pembakaran di tengah-tengah lapang agar bisa disaksikan oleh banyak orang. Dengan harapan, dengan melihat Ibrahim terbakar, maka tidak ada lagi orang yang berani untuk membangkang. Tidak ada lagi orang yang berani untuk merusak patung-patung Tuhan mereka. Nah, apakah Ibrahim pantang atau takut? Tidak. Nabi Ibrahim yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang dia lakukan adalah benar dan petunjuk dari Allah. Ibrahim diikat tangannya, kemudian dilempar ke dalam tempat pembakaran. Di situ sudah menyala api sangat besar, berkobar-kobar, membuat suhu atau sekelilingnya menjadi panas. Ibrahim dilemparkan, dan saat itu juga firman Allah turun dalam surat Al-Anbiya ayat 69 sampai 70 yang artinya, "Hei api, dinginlah, dinginlah dan jadikan keselamatan bagi Ibrahim." Nah, teman-teman, seketika itu juga api menjadi dingin, seperti es menjadi dingin dan tidak membakar tubuh Ibrahim. Ketika berjam-jam, lambat laun kobaran api semakin lama semakin mengecil dan akhirnya padam. Kemudian setelah padam, keluarlah Nabi Ibrahim tanpa ada kekurangan apapun. Wajahnya tetap bercahaya, bugar, sehat, tanpa ada cedera apapun. Apalagi gelap kulitnya atau gelap di sekujur tubuhnya. Tidak ada. Hanya ada tali yang mengikatnya putus atau terlepas akibat terkena api. Orang-orang yang melihat keajaiban itu, melihat mukjizat itu, mulai sadar dengan keyakinan dari Nabi Ibrahim. Beberapa mereka mulai mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, teman-teman, itulah ya mukjizat dari Nabi Ibrahim yang awalnya beberapa orang itu tidak yakin dengan omongannya Nabi Ibrahim yang menyerukan Tuhan, yaitu Allah yang wajib disembah. Yang awalnya mereka tertutup hatinya akibat kekafirannya. Mereka tidak melihat kebenaran, di mana patung-patung yang mereka sembah selama ini yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa melakukan apa-apa, tapi ternyata tetap mereka sembah. Namun setelah mereka melihat mukjizat dari Nabi Ibrahim, kemudian mereka sadar bahwa apa yang sudah mereka lakukan selama ini adalah salah. Namun ada juga beberapa yang tetap dengan kekafirannya. Mereka terlalu mendalam kekafirannya, mendarah daging, sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Namun semua itu pasti ada waktunya. Bagi orang-orang yang sudah sadar dan mengikuti Nabi Ibrahim, mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Nah, teman-teman, itulah sekilas atau singkat cerita dari kisah Nabi Ibrahim yang memiliki ketabahan luar biasa dalam memberikan dakwah atau mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Salah satu dari Nabi Ulul Azmi. Nah, teman-teman, semoga kisah dari Nabi Ibrahim ini menjadi teladan bagi kita semua untuk memiliki keyakinan yang luar biasa atas iman Islam yang kita miliki. Kita yakin dengan ibadah yang kita lakukan, kita yakin dengan amal-amal yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Islam.
Nah, adik-adik, masih ada 3 lagi nih kakak yang akan ceritakan tentang Nabi Ulul Azmi. Yaitu siapa? Iya, tentang Nabi Isa, tentang Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Insya Allah akan kakak ceritakan di minggu-minggu berikutnya. Jadi teman-teman tetap stay tune ya di radio kesayangan kita Suara Gresik setiap hari Sabtu dengan kisah-kisah yang menarik. Terima kasih karena teman-teman sudah mau mendengarkan dengan tertib. Semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.